Sore hari ini adalah mengenai COVID-19, bagaimana penyebarannya dan penanggulangannya, khususnya di kota Ambon. Untuk itu, Beta John Sosilawane akan memandu acara ini selama 1 jam ke depan. Dan sudah ada bersama Beta di sini 2 perempuan luar biasa. Yang pertama adalah Ibu Kadis Kesehatan Kota Ambon, Ibu Wendy Pelupesi. Selamat sore Ibu, sehat? Selamat sore Pak John, alhamdulillah sehat dan tetap sehat. Yang kedua, Ketua DPRD Kota Ambon yang kita banggakan, Ibu Eli Toisuta. Apa kabar Ibu? Baik Pak John. Sehat ya? Sehat, sehat. Oke. Ibu-ibu 1 jam ke depan ini kita akan bicara soal COVID-19. Bagaimana dia punya penyebaran di Kota Ambon. Yang seingat Beta mulai awal di 22 Maret 2020 ketika seorang warga Bekasi terindikasi dan akhirnya nyatakan positif. Nah, sekarang sudah berkembang, Beta cek tadi pagi angkanya sudah di 3.300-an. Ya, ini bagaimana COVID ini ya, sebab Ibu banyak di luar juga berkembang, ini COVID ini ada kesehatan. Ini hoax, ini bikinan orang kah, bagaimana kah, sehingga kalau ketemu jalan-jalan di pasar, ada banyak orang yang pakai masker, baik penjual maupun pembeli. Ini mungkin program ini kita coba khususkan untuk bagaimana membangun kesadaran masyarakat bahwa COVID-19 ini betul-betul ada dan harus diwaspadai supaya kita semua bisa selamat. Nah, untuk pertama nih Beta mau ke Ibu Kadis dulu. Ya, siap. Ibu Kadis, kira-kira ini apa sih COVID itu? COVID-19 itu apa? Lalu gejalanya itu seperti apa? Supaya masyarakat tahu. Dan bagaimana cara kita menanggulanginya? Ibu juga bisa jelaskan penurunannya seperti apa? Silakan Ibu. Makasih Pak John, Ibu Eli. Jadi COVID-19 atau coronavirus ini merupakan masuk dalam golongan virus yang bisa menyebabkan penyakit dari yang ringan sampai dengan berat dan bisa menyebabkan kematian. Coronavirus 19 atau biasa disebut juga, jadi dia punya kodenya itu SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 yang biasa ketong kenal dengan COVID-19. Dia merupakan virus baru, jadi memang bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Jadi waktu dengan adanya COVID juga seluruh dunia kaget. Dia menjadi suatu kondisi darurat yang orang semua bingung bagaimana penata laksanaan dan sebagainya. Dia mulai pertama awal itu di Wuhan dan berdampak atau dia paling sering atau awalnya itu menyerang saluran pernapasan kita. Jadi dia merupakan bisa menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan bagian atas. Jadi bisa menyebabkan sesak. Yang pertama itu gejala bisa demam. Demam itu suhu bisa di atas 37,5 derajat sampai 38 derajat bahkan lebih. Kemudian karena menyerang saluran pernapasan otomatis rasa tidak enak di kerongkongan. Kemudian bisa menyebabkan sesak napas. Yang paling parah bisa sampai menyebabkan pneumonia atau radang di paru-paru. Jadi kalau misalnya foto, gambaran ronsen foto itu biasanya akan putih semua itu. Itu bisa menyebabkan pneumonia yang berat sampai juga bisa berpengaruh ke gagal napas, bisa menyebabkan gangguan di ginjal, bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi COVID itu ada Pak. Ada ya? Ya, sampai orang meninggal ketemu kasus 39. Bukan hoax Ibu ya, bukan hoax. Jadi COVID itu ada. Nah, penularannya itu biasanya melalui droplet atau cairan yang dikeluarkan dari ketong punya mulut. Jadi kenapa kita pakai masker? Karena itu dikeluarkan cairan lewat droplet itu dikeluarkan melalui atau lendir dikeluarkan atau batuk bisa dikeluarkan melalui mulut sehingga katong menggunakan masker untuk melindungi. Jadi dengan COVID ini juga katong diajar untuk berbagi, saling menyayangi. Artinya Beta pakai masker ini bukan untuk melindungi diri saya, tapi saya menggunakan masker ini melindungi orang lain. Karena droplet atau percikan itu saya keluarkan sehingga orang lain itu terlindungi. Sama dengan orang lain memakai masker untuk melindungi. Baik Ibu, pertama yang Beta tahu, Menteri Kesehatan Terawan itu dia katakan yang sakit yang pakai masker. Ini yang jadi polemik di tengah masyarakat. Beta sing sakit. Para apa Beta pakai masker?
Ya. Nah, ini Ibu mungkin bisa Ya. jelaskan. Jadi itu yang beta bilang, semua masih baru, penata laksanaan masih berganti-ganti. Kita saja sekarang sudah masuk di revisi 5, penata laksanaan. Apa itu revisi 5, Ibu? Penata laksanaan penanganan COVID sudah direvisi sampai sekarang penata laksanaan yang kelima kita ikuti. Artinya sudah 5 kali revisi ya? Sudah 5 kali revisi. Itu artinya pemerintah mencari bentukan, mencari yang terbaik seperti apa, karena ini akan mencari hal-hal yang terbaru. Bagaimana kita bisa mengatasi ini? Karena ini merupakan suatu tadi beta bilang virus baru yang sama sekali belum pernah ada. Kalau misalnya HIV atau penyakit demam berdarah, kita sudah tahu penata laksanaan seperti apa, kita seperti apa. Nah, ini masih terus pemerintah, WHO juga masih mencari cara yang terbaik untuk mengatasi COVID ini seperti apa. Jadi awal memang mungkin dibilang hanya yang tidak sakit, yang tidak perlu menggunakan masker. Tapi penelitian semua itu bisa menggunakan masker. Karena yang terakhir itu ada dari airborne. Jadi dari percikan udara yang partikel-partikel kecil, ya itu yang bisa juga menularkan kepada orang lain. Oke, dari konsep penularan di benda ya. Misalnya orang batuk bersin, dia punya cairan lendir itu terkena di tangan tangga kah, di tempat publik area yang bisa disentuh oleh orang. Pertanyaan yang penting adalah berapa lama, berapa menit virus itu bisa bertahan? Ya, ada daya tahan virus. Jadi misalnya di suatu benda yang logam itu misalnya berapa jam, ada di yang kain itu berapa sampai hitungan jam itu? Ya, ada sampai beberapa jam, bisa sampai beberapa hari. Itu ada dia punya teoritas yang terlalu hafal, karena memang ada pernah dikeluarkan itu. Jadi melekat di logam berapa jam, melekat di ini berapa jam, melekat di meja berapa jam. Oleh karena itu protokol kesehatan kenapa kita harus sering mencuci tangan. Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, karena itu kita pegang ini, kita tidak tahu berapa lama sudah ada terkontaminasi di situ. Kemudian kita, karena penularannya bisa lewat mulut, lewat hidung, dan lewat mata atau selaput-selaput lendir. Oleh karena itu kenapa kita pakai masker, kadang ditutupi dengan face shield, dan mencuci tangan, karena kita paling sering kan tanpa sadar pegang wajah. Nah itu potensi penularan itu terjadi. Ada yang penting ini Bu, ini soal cuci tangan ini. Beta pernah lihat di water tanki yang di jalan-jalan itu cara mencucinya saja itu perlu berapa? Ada 6 langkah. 6 langkah. Nah, ini kan banyak orang pikir yang penting beta cuci tangan. Ibu bisa jelaskan kenapa kita harus selama itu? Jadi mencuci tangan arti minimal 20 detik. Minimal 20 detik, kenapa karena dengan detik, penelitian kita mencuci tangan 20 detik dengan beberapa langkah. Jadi itu ada langkah begini, kemudian kita begini dan sebagainya. Kemudian kita di dalam sini kan juga lemak, kita harus mencuci. Kemudian di ini juga kita mencuci. Tolong kameranya kasih lihat. Jadi itu ada beberapa langkah. Jadi pertama air mengalir, kemudian yang kedua begini kita cuci tangan, kemudian kita kasih bersih yang bagian-bagian sini. Yang terakhir baru kita membersihkan seluruhnya. Jadi itu sudah melalui penelitian. Jadi 20 detik baru virus itu atau itu kita yakin bisa hilang bisa hygiene tangan kita. Sebelum kita ke Ibu Eli, satu hal yang penting yang juga perlu diketahui masyarakat. Kenapa COVID-19 ini mematikan? Ibu Kadi silakan jawab. Oke. Mematikan karena tadi kita bilang kalau sampai ke yang berat, dia masuk ke saluran pernapasan, yang masuk bisa menyebabkan pneumonia. Ibu kita potong, orang bilang itu pasti ada penyakit akut lainnya. Komorbid atau penyakit penyerta. Jadi begini, kalau misalnya kita sudah punya penyakit penyerta DM atau diabetes mellitus atau penyakit gula biasa disebut hipertensi atau darah tinggi atau penyakit ginjal dan sebagainya. Jadi itu potensi daya tahan tubuh kita kan juga menurun. Dengan penyakit-penyakit penyerta otomatis imun tubuhnya kita menurun. Sedangkan kita membutuhkan imun tubuh yang baik sehingga bisa melawan penyakit ini. Sebagian besar virus itu dia self disease. Jadi kalau misalnya imun tubuh kita baik, kita bisa menangkal penyakit itu. Dia tidak merusak atau masuk menginfeksi tubuh kita. Tapi orang-orang dengan komorbid itu daya tahan tubuhnya turun, virus itu dengan mudah masuk. Virus itu dengan mudah masuk, dia mempengaruhi kalau misalnya dia sudah mengganggu saluran pernapasan, otomatis satu organ tubuh dalam tubuh kita berpengaruh, mempengaruhilah organ-organ tubuh yang lain, sehingga lebih memperparah penyakit komorbidnya itu dan bisa menyebabkan kematian. Jadi mungkin kalau misalnya virusnya teratasi,
bisa kita memperpanjang. Kalau terkontrol gula darahnya, bisa harapan hidupnya masih lebih panjang. Tapi kalau misalnya tidak terkontrol atau dia tidak tahu bahwa sudah terinfeksi dengan virus COVID, dia lebih mempercepat kematian dari orang yang dengan komorbid tersebut. Saya kira pemirsa cukup jelas ya. Nah, sekarang saya mau ke Ibu Ketua DPRD. Ya. Ibu tahu sendiri, banyak orang sampai sekarang menganggap COVID-19 tidak ada. Nah, pemirsa ingin tahu, sebagai wakil rakyat di Dewan Perwakilan yang harus peduli pada masyarakat banyak, apa yang sudah DPRD lakukan atau Ibu lakukan untuk turut membantu pemerintah Kota Ambon, khususnya Dinas Kesehatan dan Satgas COVID-19 dalam menanggulangi penyakit ini? Kira-kira Ibu bisa elaborasi kepada masyarakat pemirsa kita. Iya. Baik, terima kasih Pak John, pemirsa Carang TV yang saya hormati. Salam sehat dari kami bertiga di sini. Siap. Perlu kami sampaikan bahwa semenjak COVID ini dia ada mulai dari bulan Maret ya sampai dengan hari ini. Kontribusi DPRD itu sebagai bagaimana ya, kami dalam kerja kami di Dewan adalah bagaimana mengawasi terkait dengan seluruh kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Ambon. Nah, kolaborasi atau kerjasama yang kami lakukan dengan pemerintah Kota Ambon tentunya tetap bersinergi dengan pemerintah Kota Ambon. Fungsi pengawasan kami yaitu melekat di kami, karena ini COVID, jadi ada tiga ya. Ada tiga hal penting yang kita selalu bersinergi dengan pemerintah Kota Ambon. Terkait pengawasan kami terkait dengan jaring pengaman sosial, kemudian ekonomi dan kesehatan. Nah, kontribusi kami dengan pemerintah Kota Ambon selalu bersinergi ya, melakukan hearing bersama terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat ya, terkait dengan jaring pengaman sosial, terkait dengan ekonomi dan kesehatan. Tentunya kami bekerja sama dengan pemerintah kota dalam hal itu. Nah, untuk masyarakat ketahui bahwa DPRD tidak tinggal diam sampai dengan hari ini. Teman-teman dalam mengadakan reses ya, itu juga sering menyampaikan kepada masyarakat bahwa COVID ini ada. Cara penanggulangannya seperti apa, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kadis itu seperti itu. Sehingga masyarakat harus tahu bahwa keberadaan COVID ini benar-benar ini sudah sangat mengkhawatirkan, bukan hanya di Kota Ambon tetapi seluruh dunia. Dan kita tidak bisa bilang bahwa COVID ini tidak ada. Tidak mungkin COVID ini tidak ada lalu mau diada-adakan, itu nggak mungkin. Nah, ini pemahaman ini yang selalu kita sampaikan ke masyarakat ketika datang kita punya waktu reses. Nah, waktu reses itu kita pergunakan sebaik-baik mungkin untuk menyampaikan apa yang terjadi saat ini di Kota Ambon. Saya kira itu bentuk daripada kerjasama kita dengan pemerintah. Walaupun di luar waktu reses, tetap kita sering menyampaikan itu kepada masyarakat. Ada masyarakat yang datang ke kantor ya, tanya apakah ini benar, apakah itu tidak benar. Dan itu selaku wakil rakyat kita selalu ya menyampaikan hal-hal yang terkait dengan penyebaran COVID ini kepada masyarakat. Iya, terima kasih Bu. Ada satu hal yang menarik buat Beta tadi, ketika Ibu katakan bahwa kita juga memperhatikan mengenai dampak ekonomi yang terjadi. Ini persoalannya kan banyak bantuan yang masuk, banyak bantuan yang masuk. Bahkan yang secara mandiri menggalang dana seperti aksi cepat tanggap dan LSM lain, itu apakah ada koordinasi dengan DPRD? Lalu bagaimana pengawasan DPRD mengenai pembagian bantuan-bantuan itu kepada masyarakat yang betul-betul terdampak pandemi? Karena banyak kita sering dengar lah, kenapa dia dapat beta C? Iya. Nah, ini sejauh apa? Bagaimana DPRD menyikapi hal ini? Baik Pak John, terkait dengan bantuan ini memang sangat ini di masyarakat ya. Pengawasan DPRD terkait dengan bantuan jaringan pengaman sosial ini itu ansih hanya yang dilakukan oleh pemerintah kota.
Kalau ada LSM yang lain itu kami tidak langsung ini dengan mereka ya. Yang kami awasi itu adalah bagian yang dari pemerintah kota, sehingga itu bagian dari pengawasan kami. Nah, DPRD ketika COVID ini dia mulai berkembang di kota ini, lalu orang mulai mengeluh, katong dapa, yang ini dapa, yang ini sendapa. DPRD langsung mengambil alih, membuka posko pengaduan di kantor. Oh, posko Nah, ada Ibu? ya, posko pengaduan itu untuk bagaimana kita meminimalisir ya apa yang terjadi di masyarakat, keluhan-keluhan yang terjadi di masyarakat. Nah, dengan mitra terkait, mitra teknis terkait, kita mengadakan hearing itu setiap saat. Nah, posko ini dibuka dari jam kerja. Jadi kalau misalnya ada RT kelurahan yang ketika datanya itu belum masuk di dinas terkait, itu kami langsung mereka datang di kami. Dan hari itu pun kami langsung mengadakan kontak dengan dinas terkait. Nah, itu bagian fungsi pengawasan kita sehingga kita meminimalisir orang-orang yang tadinya belum dapat itu segera. Nah, itulah bentuk daripada tanggung jawab kami di DPRD dengan pengawasan yang seperti itu. Kalau di LSM yang lainnya mereka bagi kita tidak dilibatkan dalam hal itu. Baik Ibu, penting buat beta tanyakan untuk masyarakat juga, respon atau antusias masyarakat untuk melapor ke DPRD mengenai, sorry to say, artinya maaf untuk mengatakannya, ketidakadilan lah menurut mereka. Apakah responnya sangat baik? Artinya banyakkah masuk? Ya. Luar biasa Pak John. Ketika kami membuka posko itu, Ibu bisa sebutkan angkanya? iya, artinya dari hal yang kita mulai dari pertama kita buka posko itu, dan disitulah terlihat bahwa antusias masyarakat datang melapor ke kita itu sangat banyak ya, lewat komisi 1 itu, dan segera mungkin dari komisi itu langsung mengontak dinas teknis, dinas sosial. Nah, itu angkanya saya tidak bisa bilang karena itu kan dia berubah-berubah terus ya, dia tidak berubah-berubah terus, sehingga tetapi alhamdulillah dengan cara seperti itu kita bisa meminimalisir keluhan-keluhan masyarakat. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini dia sudah mulai sangat berkurang karena sebagian besar daripada jatah penerima jaring pengaman sosial itu sudah tersalurkan dengan baik. Baik Ibu, kalau ini beta balik lagi ke Ibu siap. Kadis. Ibu Kadis, penyebaran yang paling akut, artinya yang paling berat, karena kan ada zona merah, kuning, hijau, untuk kota Ambon. Tapi sebelum Ibu jawab, kita mesti jeda dulu. Boleh. Karena kita ada jeda istirahat Siap. dulu. Beta harus sampaikan, pemirsa Carang TV,